Di tengah bentangan luas padang pasir, di bawah langit yang tak berbatas, berdirilah sebuah kota yang sederhana, namun penuh makna. Kota itu adalah Madinah, sebuah kota yang tidak dibangun dengan kemegahan istana, tidak dipenuhi dengan gemerlap kekayaan, namun dipenuhi oleh sesuatu yang jauh lebih berharga: iman. Malam itu, suasana begitu tenang, angin gurun berhembus perlahan, membawa kesejukan yang menenangkan hati. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah menjadi saksi dari sebuah perjalanan besar yang sedang berlangsung. Tak ada sorak-sorai, tak ada keramaian, namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah umat manusia. Peristiwa yang akan melahirkan sebuah hari besar. Hari yang kelak dikenal sebagai Idul Fitri. Namun, hari itu tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan, dari air mata, dari kesabaran, dan dari keimanan yang tak tergoyahkan. Awal perjalanan, hijrah dan harapan BARU beberapa waktu sebelumnya. Kaum muslimin meninggalkan kota Makkah, tanah kelahiran mereka. Mereka tidak pergi karena ingin, tetapi karena terpaksa. Tekanan, penindasan, dan ancaman membuat mereka harus meninggalkan segalanya. Rumah, harta, bahkan keluarga. Namun mereka tidak sendiri. Mereka dipimpin oleh manusia terbaik, Nabi Muhammad, seorang yang tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga sahabat, guru, dan penuntun jalan hidup. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Hijrah adalah perubahan hidup, dari kegelapan menuju cahaya, dari penindasan menuju kebebasan beribadah. Dan di Madinah, mereka menemukan harapan baru, persaudaraan yang tak tertanding sesampainya di Madinah. Terjadilah sesuatu yang luar biasa. Kaum muhajirin yang datang dari Makkah dipersaudarakan dengan kaum Ansyar, penduduk Madinah. Ini bukan sekadar persaudaraan biasa. Ini adalah ikatan hati. Orang-orang Ansyar membuka rumah mereka, membagi makanan mereka, bahkan menawarkan setengah dari harta mereka. Tanpa paksaan, tanpa pamrih, hanya karena iman. Dan dari sinilah masyarakat Islam mulai terbentuk. Masyarakat yang dibangun di atas keimanan, bukan kekayaan. Datangnya perintah puasa lalu. Datanglah sebuah perintah yang akan menguji mereka. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan. Ini adalah pertama kalinya. Tidak ada pengalaman sebelumnya. Tidak ada kemudahan, hanya ada keyakinan. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, mereka menahan lapar, menahan haus, tenggorokan kering, bibir pecah, tubuh lemah. Namun hati mereka kuat, karena mereka tahu, ini bukan sekadar menahan diri. Ini adalah bentuk cinta kepada Allah. Siang yang berat, hati yang khawatir siang hari di Madinah bukanlah hal yang mudah. Panasnya bisa membakar kulit. Angin kering menusuk wajah. Namun para sahabat tetap beraktivitas. Sebagian bekerja di ladang, sebagian berdagang, dan sebagian menjaga keamanan kota. Mereka tidak berhenti.
Puasa bukan alasan untuk lemah, justru menjadi sumber kekuatan. Karena mereka yakin, setiap rasa lapar, setiap rasa haus, akan dibalas dengan pahala yang besar. Malam yang hidup dengan ibadah ketika matahari terbenam dan adzan maghrib berkumandang. Mereka berbuka dengan sederhana, kurma, air. Namun rasa syukur mereka begitu besar. Dan setelah itu, malam menjadi hidup. Masjid dipenuhi oleh cahaya. Orang-orang berdiri dalam sholat malam. Lama, penuh kehusyukan. Suara bacaan Al-Quran menggema. Dan di antara mereka, ada yang menangis, bukan karena sedih dunia, tetapi karena takut kepada Allah, karena rindu kepada ampunannya. Air mata yang menghapus dosa dalam sujud panjang. Dahi mereka menyentuh tanah. Air mata jatuh, membasahi pasir. Mereka memohon ampunan, rahmat, dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ramadan bukan sekadar ritual. Ia adalah pembersihan jiwa. Ramadan yang perlahan pergi hari demi hari berlalu. Tanpa terasa, Ramadan hampir berakhir. Dan disinilah, perasaan mulai berubah. Yang awalnya berat, menjadi rindu. Yang awalnya sulit, menjadi indah. Mereka tidak ingin Ramadan pergi, karena mereka merasakan kedekatan dengan Allah yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam terakhir yang main GHRUKN malam itu, langit Madinah terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, seolah ikut merasakan perpisahan. Kaum muslimin keluar rumah, menatap langit, menunggu satu tanda, hilal. Waktu terasa lambat, hati berdebar, antara berharap dan tidak ingin berpisah. Detik-detik melihat hayal-hayal dan akhirnya, di ufuk barat, muncullah bulan sabit kecil. Hilal, seseorang berteriak, memberi kabar, Ramadan telah berakhir. Dan malam itu berubah, menjadi malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, menembus langit. Sedih dan bahagia menjadi esateu air mata jatuh. Namun bukan air mata biasa. Ini adalah air mata cinta. Sedih karena Ramadan pergi. Bahagia karena kemenangan datang. Perasaan yang bercampur, namun begitu indah. Pagi hari Kaemena Ngan Fajar menyingsing. Cahaya pertama menyentuh Madinah. Dan untuk pertama kalinya, Hari Raya Idul Fitri tiba. Suara takbir terus berkumandang. Dari rumah ke rumah, dari hati ke hati. Kesucian dalam KSDRHNAN pagi itu. Orang-orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun bukan yang paling mahal, melainkan yang paling bersih. Karena hari itu adalah tentang kesucian, bukan kemewahan. Zakat fitrah, keadilan sosial sebelum sholat. Rasulullah memerintahkan zakat fitrah, agar tidak ada yang kelaparan. Semua harus merasakan kebahagiaan. Dan di hari itu, tidak ada yang merasa sendiri. Langkah menuju SCJARH Rasulullah berjalan menuju lapangan.
diikuti para sahabat, langkah demi langkah, membawa makna, membawa sejarah. Sholat Aidi pertama dalam SJA era haribuan manusia berdiri sejajar, tanpa perbedaan. Takbir dikumandangkan, sholat dimulai, dan saat itu sejarah tercipta. Hari itu bukan sekadar hari raya, itu adalah simbol kemenangan, kemenangan jiwa, kemenangan iman. Dan dari hari itu, tradisi besar dimulai, tradisi yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Pagi itu, matahari mulai meninggi di langit Madinah. Cahayanya menyinari hamparan tanah lapang, tempat di mana umat Islam berkumpul. Barisan demi barisan telah terbentuk. Ribuan manusia berdiri rapat, sejajar, tanpa perbedaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Allah. Di depan mereka berdiri manusia paling mulia, Nabi Muhammad. Wajah beliau tenang, penuh cahaya, penuh kasih sayang. Dan saat itu, sholat Aidi pertama dalam sejarah telah selesai dilaksanakan. Namun, hari itu belum berakhir, karena ada pesan penting yang akan mengubah cara pandang umat Islam. Untuk selamanya, Rasulullah berdiri menghadap umatnya. Suasana yang semula penuh gema takbir perlahan menjadi hening. Semua mata tertuju kepada beliau, semua hati siap untuk mendengar. Dengan suara yang lembut namun tegas, Rasulullah mulai menyampaikan khutbah. Beliau mengingatkan tentang ketakwaan, tentang bagaimana Ramadan telah melatih jiwa, menahan hawa nafsu, mengendalikan diri. Namun beliau juga mengingatkan bahwa ujian tidak berhenti di sini. Ramadan telah berlalu, tetapi kehidupan masih terus berjalan, dan ketakwaan harus tetap dijaga. Setiap kata yang keluar menyentuh hati para sahabat. Sebagian menunduk, sebagian menangis, karena mereka sadar perjalanan mereka belum selesai. Dalam khutbahnya, Rasulullah juga berbicara tentang persaudaraan, bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Beliau mengingatkan agar tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada permusuhan. Hari itu adalah hari untuk memaafkan, hari untuk membuka hati, hari untuk kembali bersatu. Dan pesan itu menggema di hati setiap orang yang hadir. Rasulullah juga menegaskan kembali pentingnya berbagi, bahwa kebahagiaan tidak sempurna jika masih ada yang menderita, bahwa kekayaan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban, tetapi simbol kepedulian, simbol bahwa Islam adalah agama yang adil, agama yang memperhatikan semua orang. Dan di hari itu, pesan itu benar-benar hidup. Di antara kerumunan itu, ada sosok-sosok luar biasa. Mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi pelaku sejarah.
Salah satunya adalah Abu Bakar, seorang sahabat yang lembut hatinya, yang selalu mendampingi Rasulullah dalam setiap keadaan. Pagi itu, wajahnya tampak tenang, namun matanya berkaca-kaca. Ia mengenang perjalanan panjang dari Makkah hingga Madinah, dari masa sulit hingga hari kemenangan ini. Di sisi lain, berdiri sosok yang tegas, kuat, Umar bin Khattab, yang dahulu dikenal keras, namun kini hatinya luluh oleh iman. Ia menatap ke depan dengan pandangan yang dalam, seolah memahami bahwa Islam akan terus berkembang dan tanggung jawab besar menanti. Tak jauh dari sana, ada sosok yang dermawan, Utsman bin Affan, yang dikenal dengan kebaikannya, yang hartanya selalu ia gunakan untuk membantu umat. Hari itu, ia tersenyum melihat kebahagiaan di wajah orang-orang, karena baginya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat orang lain bahagia. Dan di antara mereka berdiri pemuda pemberani, Ali bin Abi Thalib. Dengan mata yang penuh semangat, hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menyaksikan hari itu dan memahami bahwa ia sedang menjadi bagian dari sejarah besar. Setelah khutbah selesai, suasana berubah. Yang tadinya khusyuk menjadi hangat. Orang-orang mulai saling mendekat, saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling memaafkan. Kalimat-kalimat sederhana terdengar, "Maafkan aku. Semoga Allah mengampuni kita." Dan air mata kembali jatuh. Namun kali ini, air mata kebahagiaan. Hari itu, Madinah terasa berbeda. Bukan karena bangunannya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena suasananya. Suasana yang dipenuhi iman, dipenuhi kasih sayang, dipenuhi kebersamaan. Dan dari kota sederhana itu, sebuah tradisi besar dimulai. Hari itu berakhir, namun maknanya tidak pernah berakhir. Idul Fitri bukan hanya tentang satu hari, tetapi tentang perubahan, tentang menjadi lebih baik, tentang kembali kepada fitrah. Dan sejak saat itu, setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia akan mengulang momen yang sama, dengan hati yang sama, dengan takbir yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.